Adik-adik, masih ingat dengan Alice? Ya, Alice adalah anak yang rajin membaca Alkitab, rajin sekolah minggu, dan memuji Tuhan. Hari ini, hari Minggu, ketika Alice terbangun dari tidurnya. Hari masih pagi. Alice segera membuka jendela dan menikmati udara segar yang Tuhan berikan. Alice mendengar suara burung-burung berkicau dengan riang. Alice pun melihat bunga-bunga berwarna-warni bermekaran. Dan semua itu membuat hati Alice gembira. Alice pun ikut memuji Tuhan bersama alam semesta. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang sirian. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhan-Nya yang layak untuk dipuji, hanya Tuhan-Nya yang layak untuk dipuji. Alice segera bersiap-siap berangkat ke sekolah minggu. Di sekolah minggu, Alice senang membaca firman Tuhan. Ketika Alice sedang membaca Alkitabnya, "Hei, lihat, seekor burung merpati menghampiri Alice." Burung itu membawa sebuah surat yang isinya, "Mendengarkan firman Tuhan adalah kunci ajaib yang bisa membawamu kemana saja kau suka." Alice melihat keluar melalui kaca jendela. Alice melihat kakak dan adiknya sedang bermain di taman. Alice pun mengajak mereka bersiap-siap untuk ikut mendengarkan cerita-cerita dari Alkitab. Alice sangat sayang kepada adik dan kakaknya. Alice selalu hidup rukun dengan kakak dan adiknya. Karena Tuhan Yesus ingin kita hidup rukun dengan kakak dan adik kita, saling mengasihi, saling memaafkan. Hidup rukun adalah kehendak Tuhan loh adik-adik. Yuk kita menyanyi lagi Rukun Cinta. Satu sama lain, itulah mengenal Tuhan. Alice selalu taat berdoa. Sebelum memulai beraktivitas, Alice selalu berdoa. Mari adik-adik, kita berdoa bersama Alice untuk memulai ibadah kita. Menetangkan
tangan, mana tangan di sini, di sini. Apa kabar Cherry? Baik-baik saja, dilipat berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh beribadah walau di rumah. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus. Amin. Alice kembali membolak-balik Alkitabnya. Ya, ia melihat gambar di Alkitabnya. Ia melihat para petani Mesir sedang menabur benih. Ada benih padi, jagung, gandum, dan masih banyak lagi. Setelah benih ditabur, akan tumbuh menjadi besar dan siap dipanen. Setelah dipanen, semua hasil panennya disimpan di dalam lumbung yang sangat besar. Alice melihat gambar seorang yang berpakaian sangat indah sedang menangis dan memeluk kakak dan adiknya. Siapakah dia? Aha, Alice ingat cerita di Alkitab. Ya, dia adalah Yusuf yang sangat mengasihi saudara-saudaranya. Walaupun kakak-kakak Yusuf menjual Yusuf, tetapi Yusuf tetap mengasihi mereka. Alice tahu Allah adalah kasih dan Allah juga telah memberikan kasih itu di hati Alice seperti lagu ini. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada Tuhan, seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada Tuhan, seperti kasih Yesus. Ya, Alice pun ingin segera mendengarkan cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Cerita dari mana? Ya, dari Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Dan sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti firman yang disampaikan. Amin. Waktunya firman Tuhan. Allah menyelamatkan keluarga Yusuf.
Kejadian 41 sampai dengan 45. Yusuf mempunyai tugas besar. Dia harus menyimpan banyak sekali makanan untuk banyak orang. Yusuf dan penolong-penolongnya menyimpan banyak makanan di gudang-gudang yang besar. Sekarang masih ada makanan. Biji-bijian untuk membuat roti pun masih banyak. Tetapi kemudian semuanya berubah. Tidak ada lagi biji-bijian yang tumbuh. Orang tidak dapat membuat roti. Tidak ada makanan. Semua kelaparan. Tapi tidak untuk Yusuf, karena dia sudah menyimpan persediaan makanan. Mereka yang kelaparan datang ke Yusuf, karena Yusuf menjual gandum dan biji-bijian untuk dibuat menjadi roti dan makanan. Di tempat yang jauh, Yakub, ayah Yusuf, dan saudara-saudara Yusuf juga sedang kelaparan. Kata Yakub, "Pergilah ke Mesir, belilah gandum untuk kita makan." Kakak-kakak Yusuf pergi ke Mesir. Mereka berkata kepada seseorang yang istimewa yang sedang membagikan makanan, "Tolong berikan kami makanan. Tolong berikan kami makanan." Orang istimewa itu Yusuf. Yusuf kenal kakak-kakaknya, tapi kakak-kakaknya tidak mengenali Yusuf. Yusuf tahu mereka, tapi tidak mau ngasih tahu dulu kepada kakak-kakaknya. Yusuf memberi mereka makan. Mereka pun pulang membawa makanan untuk Yakub dan keluarganya. Beberapa waktu kemudian, Yakub dan kakak-kakak Yusuf kembali kelaparan. Kakak-kakak Yusuf kembali ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Mesir itu jauh sekali dari rumah mereka. Kakak Yusuf kembali bertemu dengan orang istimewa yang membagikan makanan. Orang istimewa itu mengajak mereka makan bersama di rumahnya. Mereka masih tidak mengenali Yusuf, adik mereka. Setelah selesai makan, orang istimewa itu berkata, "Mendekatlah padaku. Mendekatlah padaku." Yusuf menangis. Dia berkata, "Aku Yusuf, adik kalian." Kakak-kakak Yusuf terkejut. Mereka takut. Takut Yusuf masih marah kepada mereka, karena mereka pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Tapi Yusuf berkata, "Dulu kalian ingin berbuat jahat kepada aku, tetapi Allah ingin menolong keluarga besar kita. Allah memelihara aku. Tinggallah di Mesir. Ada banyak makanan di sini. Bawa kemari ayah kita Yakub. Aku ingin bertemu dengan ayah. Bawa semua keluarga kita. Allah memelihara kita." Adik-adik, Allah menjaga umatnya. Allah juga menjaga adik-adik.
Yusuf telah melakukan sesuatu yang keren, yang hebat. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah saat ini ada di antara adik-adik yang masih suka kesel sama mama atau marah sama adik atau kakak? Masih suka berebut mainan dengan kakak atau adik? Adik-adik ingat selalu ya, Tuhan Yesus mau kita saling memaafkan, saling mengampuni. Nah, kalau adik-adik masih ada yang marahan sama kakak atau adik, jangan lupa nanti langsung minta maaf ya. Kita harus menjadi anak yang baik yang selalu mau minta maaf kalau salah dan memaafkan orang lain seperti Yusuf. Seperti lagu Kasih Itu Memaafkan. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada Tuhan, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada Tuhan, seperti kasih Yesus. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatimu. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatimu. Bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali, segenap hatimu. Jadi, mari kita ayat hafalan. Ayat hafalan dari mana? Dari Alkitab. Taruh Alkitab di kantong sebelah kanan. Ku ambil Alkitabku, ku buka, lalu ku baca. Mazmur 30 ayat 11b. Tuhan, jadilah penolongku. Satu kali lagi ya. Tuhan, jadilah penolongku. Hai adik-adik, sekarang waktunya aktivitas. Aktivitas kita hari ini adalah menceritakan kembali kisah Yusuf sambil memakai topengnya seperti ini, seperti kakak. Setelah adik-adik ikat dengan tali masker, topengnya dipakai. Lalu adik-adik bercerita. Jangan lupa ceritanya divideoin dan dikirim kepada kakak-kakak ya. Itu ada Opung. Kakak
mau cerita sama Opung. Opung, sini deh. Hari ini di sekolah minggu ceritanya tentang Yusuf. Opung, dengerin ya. Yusuf mempunyai makanan yang sangat banyak yang disimpan di dalam lumbung yang besar. Suatu hari, orang-orang tidak punya makanan lagi. Mereka kelaparan. Lalu, mereka membeli makanan kepada Yusuf, termasuk kakak-kakak Yusuf. Mereka berjalan jauh sekali untuk membeli makanan kepada Yusuf. Ketika mereka bertemu dengan Yusuf, mereka tidak kenal lagi dengan Yusuf. Tetapi Yusuf berkata, "Ini aku Yusuf, adikmu." Yusuf memaafkan kakak-kakaknya. Akhirnya Yusuf berkumpul lagi dengan keluarganya, dengan Bapak Yakub. Allah menjaga Yusuf dan keluarganya. Allah juga menjaga kita. Adik-adik, sekarang waktunya kita bawa persembahan. Masukkan persembahan adik-adik ke dalam celengan atau ke dalam amplop. Lalu nanti Papa dan Mama transfer ke rekening gereja. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami bawa persembahan kami padamu ya Tuhan. Berkati persembahan kami ya Tuhan. Amin. Yusuf menyelamatkan orang-orang dengan memberi mereka makan waktu mereka lapar. Ia menyelamatkan hidup mereka. Yusuf mengampuni kakak-kakaknya yang telah berbuat jahat. Yesus adalah anak Allah yang sudah menyelamatkan kita. Yesus mati untuk kita. Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Adik-adik, ingat ya, Allah senang kalau kita mempelajari firman-Nya di dalam Alkitab. Yuk, kita rajin baca Alkitab supaya bisa terus belajar tentang cerita firman Tuhan. Firman Tuhan ku pegang selalu di hidupku, waktu suka dan susah, waktu kuat dan lemah. Firman Tuhan ku pegang, yes, selalu di hidupku. Firman Tuhan selalu ku pegang erat-erat. Firman Tuhan ku pegang selalu di hidupku, waktu suka dan susah, waktu kuat dan lemah. Firman Tuhan ku pegang, yes, selalu di hidupku. Firman Tuhan selalu
pegang erat-erat. Adik-adik, sebelum kita selesai sekolah minggu, kita berdoa dulu. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu. Ajar kami selalu menyayangi orang-orang di sekitar kami. Amin. Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati.